Halo, Mbak Mas Ripah dari Ngawen Blora. Halo. Halo, yuk ajak temen-temennya yang lain yuk biar join di live streaming kita. Biar rame. Masih saya tungguin ya. Wah, udah mulai rame nih. Halo, selamat malam semuanya. Udah ada dari Ngawi, Jawa Timur, kemudian Situbondo, Jambi. Nah, dari mana aja nih teman-teman? Suara saya terdengar jelas nggak? Atau agak-agak bergema? Atau malah putus-putus suaranya? Ntar kalau misalnya ada gangguan pada suaranya sih langsung bilang aja ya. Jelas ya? Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi seperti biasanya. Biar nunggu temen-temen yang lain dulu biar join. Jadi biar roomnya agak rame. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, udah jelas ya. Kita tuh tinggal nunggu teman-teman yang lain aja nih biar roomnya agak rame.
sembari saya mempersiapkan materinya ya buat hari ini, karena lumayan nih materinya cukup bagus. Nah, jadi kalau teman-teman yang tertarik mengenai vaksin, stay tune ya. Tungguin live kita pada hari ini. Bentar, saya sambil setting dulu ya. Brightness. Oke, sip. Oke, sebentar ya. Oke, kita opening seperti biasanya dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, saya Dr. Nedia, dokter official dari Vitanostin yang biasanya nemenin teman-teman Vitaners untuk sharing-sharing tentang ilmu kesehatan, kemudian tentang produk dari Vitanostin. Nah, mungkin sebagian udah pada kenal ya. Karena setiap live saya terus nih yang ngisiin ya, udah berbulan-bulan. Nah, semoga teman-teman gak bosen ya dengar suara saya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh. Biasanya saya selalu live-nya pagi atau siang ya, kemarin-kemarin. Nah, hari ini karena kebetulan saya malam ini kosong, nggak ada jadwal pekerjaan, nah bisa nurutin permintaan teman-teman yang kemarin yang permintaannya minta live streamingnya malam. Tampilan baru nih dok. Tahu aja ya. Ya ini ada sedikit perubahan karena ini aja sih agak-agak bosan kemarin kan lama nggak diwarnain rambutnya, terus lagi pengen aja gitu ngorek. Kalau yang udah sering ikut live streaming saya udah hafal banget ya. Oke. Wah, terima kasih. Oke. Oh ya, buat temen-temen kalau misalnya mau nginvite temen-temennya biar join di live streaming kita pada hari ini, boleh ya langsung di tag-tagin aja seperti biasa sebelum kita lanjut ke materi, karena materi pada hari ini rame sih. Pasti teman-teman penasaran nih. Mungkin sebagian teman-teman udah pada vaksin juga kan, jadi buat teman-teman yang belum vaksin mungkin ini akan menjadi sedikit pengetahuan ya buat teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah vaksin boleh share tentang pengalamannya waktu vaksin kemarin kayak gimana, atau ada keluhan apa aja kayak gitu. Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah ya. Nah ini ada yang baru join juga dari Banjarnegara, Jogja, kemudian dari mana lagi ya, Gemolong, Tangerang, Cianjur, Situbondo, nah sama Ngawi ini juga baru ada yang join. Oke, sip. Nah, sesuai tema pada hari ini yang udah diumumin, kita akan membahas tentang apa manfaat dari vaksin COVID-19 atau vaksin COVID-19 ya. Sebelum kesana mungkin kita bahas-bahas tentang si vaksin sendiri ya. Jadi vaksin ini fungsinya apa di dalam tubuh? Jadi vaksin ini secara umum, garis umum fungsinya untuk
menambah kekebalan di dalam tubuh. Jadi biar tubuh kita nggak gampang terserang penyakit tersebut. Jadi misalnya kita divaksin cacar atau misalnya vaksin-vaksin yang lain yang pada umumnya seperti kayak misalnya BCG, DPT gitu kan. Nah itu fungsinya agar kita nggak mudah terkena kayak gitu. Makanya kan kalau anak-anak bayi biasanya diwajibkan untuk vaksin, jadi biar dia nggak gampang sakit gitu. Nah sama aja untuk vaksin COVID ini. Jadi fungsinya apa? Untuk menjaga kekebalan tubuh kita biar nggak gampang terkena COVID gitu. Kira-kira saya mau tanya nih, teman-teman di sini yang udah vaksin siapa aja dan yang belum vaksin siapa aja? Ayo, karena saya biasanya sering nanyain ya, ayo atau sering edukasi yang belum vaksin ayo vaksin gitu kan, karena vaksin itu sebenarnya penting banget buat kita biar kehidupan di Indonesia ini bisa berjalan lagi secara normal gitu. Jadi jangan cuman sebagian aja yang mau divaksin, tapi sebaiknya seluruhnya. Jadi biar cepet Indonesia tuh kebal dari COVID gitu. Nih ada yang belum vaksin nih, ayo yuk segera vaksin yuk. Kira-kira kalau misalnya teman-teman ada yang belum vaksin, itu karena apa? Karena penyebabnya apa? Atau memang lagi ada sakit tertentu, atau memang lagi hamil atau menyusui, atau gimana? Sharing dong. Kita sambil ini aja ya, sambil cerita-cerita aja. Jadi biar nggak terlalu boring kan nanti kalau bosen bahas-bahas materi mulu ya kan. Oke. Saya belum vaksin dok karena di Surabaya susah dapet. Ya sih memang di beberapa provinsi memang vaksin emang lagi susah ya, tapi semoga teman-teman cepat dapet. Wow, udah lumayan banyak pertanyaan nih ya dari teman-teman ya. Oke, kita akan bahas ya. Nih, takut disuntik dok. Suntik vaksin itu nggak sakit loh, malah buat ibu-ibu yang udah pernah suntik KB, nah malah menurut saya lebih sakit suntik KB dibandingkan suntik vaksin, karena suntik vaksin kan cuma di sini nih di lengan, jadi itu sebenarnya nggak sakit sih, karena kan biasanya jarumnya diganti jarum yang kecil banget, jadi nggak sakit sih kalau menurut saya gitu. Dan cuma satu kali tusuk aja kan, nggak berkali-kali gitu. Oke, nah jadi kita bahas dulu nih sebenarnya apa aja manfaat dari vaksinasi COVID-19. Nah, yang pertama fungsinya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, kemudian mengurangi resiko terpaparnya penyakit COVID. Kemudian ketika kita tertular COVID itu gejalanya nggak terlalu berat. Jadi gini, kalau orang yang belum divaksin, misalnya ini dia belum divaksin sama orang yang sudah pernah divaksin, dia sama-sama kena COVID, tapi orang yang belum divaksin dia akan gejalanya lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya yang belum vaksin ini bisa sampai sesak nafas dan lain-lain, tapi kalau orang yang udah divaksin biasanya gejalanya ringan, bahkan peluang untuk sembuhnya lebih tinggi gitu. Nah kemudian manfaatnya juga kita bisa mencapai untuk herd immunity. Apa sih herd immunity? Itu adalah mencapai kekebalan tubuh yang maksimal dan seluruhnya. Jadi kalau kita dan lingkungan kita itu semuanya sudah vaksin, otomatis COVID itu udah nggak bisa nyerang siapa-siapa lagi, dan dia akhirnya akan hilang sendiri atau musnah sendiri gitu.
Jadi kalau misalnya masih ada di lingkungan kita yang nggak vaksin, otomatis itu COVID akan terus menyebar terus menerus, nggak bakalan berhenti itu, karena nggak ada yang kebal, karena semuanya bisa kena. Kalau misalnya kita semuanya kebal, otomatis kan COVID-nya pergi sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kita vaksin gitu. Karena kan kalau di luar negeri udah hampir di atas 50% itu udah pada vaksin, makanya mereka udah lepas masker itu karena mereka sasaran vaksinnya dan kecepatan pemerintah untuk memvaksin itu cepet gitu. Jadi misalnya satu negara itu biasanya cepat untuk memperoleh kekebalan herd immunity-nya gitu. Nah, jadi pasti teman-teman masih ada yang nanya nih, Dok, kalau misalnya udah vaksin masih bisa terkena COVID? Nah, jawabannya masih bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah vaksin COVID, bukan berarti tubuh kita itu 100% kebal sama COVID. Enggak, jadi memang tetap ada peluang untuk terkena COVID, tapi peluangnya kecil gitu. Jadi teman-teman yang sudah vaksin juga diharapkan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Sama aja kayak vaksin-vaksin yang lain, saya contohnya kayak vaksin cacar nih yang pada anak-anak gitu kan, campak segala macam, mereka masih bisa terkena kalau misalnya kesehatannya imunnya lagi drop atau misalnya terpapar terus menerus, itu masih bisa terkena kembali gitu. Jadi sebenarnya vaksin juga tidak melindungi 100%, tetapi bisa membantu menyelamatkan kita supaya ketika terserang COVID nggak terlalu parah gejalanya gitu. Nah, kemudian ada beberapa poin yang memang kita harus tahu ya sebelum kita menerima vaksin. Yang jelas kita harus mencari informasi yang akurat. Vaksinlah di tempat yang benar-benar terjamin, seperti misalnya pelayanan kesehatan gitu kan, misalnya kayak puskesmas atau rumah sakit atau lembaga-lembaga yang sedang mengadakan, yang jelas harus oleh tenaga medis ya. Kalau bukan tenaga medis di ini loh, ntar vaksin bohong-bohongan lagi gitu. Kemudian kita juga harus tahu kita apapun kita di dalam diri kita ini lagi ada sakit atau keluhan-keluhan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi sakit, coba dikontrol dulu sedang sakit apa, karena memang ada beberapa penyakit tertentu yang nggak boleh vaksin. Kemudian kita harus cari tahu juga riwayat penyakit kita, terutama riwayat alergi sama vaksin. Jadi kalau teman-teman memang waktu kecil ada riwayat alergi sama vaksin, itu nggak boleh vaksin COVID gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada alergi vaksin, kita tidak disarankan untuk vaksin gitu. Dan kemudian kita harus berkonsultasi dengan dokter dan pastikan saat vaksin dalam keadaan fit. Kemudian kalau kita sedang kena COVID atau sedang positif COVID, tidak boleh vaksin ya. Jadi tunggu sembuh dulu. Bagusnya sih tunggu sembuh kemudian tunggu 3 bulan baru boleh vaksin gitu. Karena kalau orang yang sudah sembuh COVID biasanya dalam 1-3 bulan imun dia masih bagus. Jadi untuk terkena COVID kembali itu resikonya agak rendah gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya udah pernah kena positif, vaksin kembalinya setelah 3 bulan gitu ya. Oke, nah kemudian saat menerima vaksin kita harus tahu juga, yang pertama kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pastikan kita selalu mengikuti aturan kesehatan pada lokasi vaksinasi. Jadi misalnya kita menjaga jarak antar pasien, kemudian tetap menggunakan masker dan hand sanitizer seperti biasanya.
Kemudian kita harus jujur berterus terang saat kita konsultasi dengan dokter saat screening vaksin. Jadi kalau misalnya kita ada riwayat-riwayat penyakit, kita harus ngomong, jangan bohong gitu. Jadi bener-bener terscreening dengan baik gitu. Kemudian jangan lupa simpan bukti vaksin. Kan biasanya kalau habis vaksin dikasih kayak kertas lembaran gitu kan. Nah, itu tetap disimpan dan dijaga baik-baik. Kalau misalnya teman-teman keburu kehilangan kertasnya itu, mungkin bisa cek ya di website Peduli Lindungi gitu. Nah, kemudian ada aturannya juga. Setelah menerima vaksin, biasanya kita harus tetap mengikuti prosedur pemantauan. Jadi biasanya habis divaksin kita akan dipantau oleh Vaskes atau pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, biasanya kayak puskesmas atau lembaga-lembaga seperti perusahaan yang sedang mengadakan vaksin. Kan biasanya kita akan tetap dipantau kalau ada gejala setelah vaksin gitu. Kemudian tetap harus antisipasi reaksi vaksin yang diterima. Misalnya kayak hari ini vaksin, besok-besoknya tetap harus dijaga kesehatannya gitu. Tetap kita pantau kalau ada demam kah atau ada sesek, nah itu tuh nanti lapor ke bagian yang kita vaksin kemarin gitu. Kemudian setelah vaksin mungkin akan ada gejala-gejala di orang tertentu ya. Jadi nggak semua orang punya gejala atau efek samping. Nah, yang pertama biasanya teman-teman yang udah barusan divaksin akan merasakan pegel-pegel di area suntikan, kemudian demam ringan, lelah, sakit kepala, pegel, nyeri-nyeri otot gitu ya, menggigil, diare, atau biasanya ngantuk atau lapar banget. Nah, kalau teman-teman masih reaksinya masih bisa ditahan atau efek sampingnya masih ditahan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya efek sampingnya tidak bisa ditahan, sebaiknya lapor di fasilitas kesehatan tersebut, gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Mau minum dulu sebentar ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman merasakan demam setelah vaksin, boleh minum paracetamol, dikompres kayak biasanya. Atau misalnya teman-teman merasakan lapar yang berlebihan, boleh makan dulu aja sepuasnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasakan ngantuk, boleh istirahat juga. Jadi nggak usah dipaksakan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan saya juga mau kasih info kalau sebenarnya efek samping dari vaksin ini tidak semua orang yang mengalami. Contohnya kayak saya waktu vaksin pertama itu benar-benar nggak merasakan apa-apa, tapi ketika vaksin yang kedua saya merasakan lengan saya ini kerasa kayak nyut-nyut, pegel-pegel gitu, tapi cuma beberapa jam doang gitu. Terus misalnya kayak anggota keluarga saya di rumah juga setelah vaksin sih nggak merasakan efek apa-apa ya, paling katanya ada kerasa lapar banget atau ngantuk banget gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya ada kita bahas hari ini jenis-jenis vaksin ya. Nah, beberapa jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia. Nah, kita bacain ya. Jadi yang paling sering kita dengar yang pertama itu adalah Sinovac. Sinovac ini yang awalnya ini banget ya, yang stoknya selalu dikirim dari China, dari Cina. Nah, itu dia juga memiliki persentasenya sekitar
Karena ya kalau Sinovac itu persentasenya sebesar 50% sih kalau kemarin ya, untuk menjaga imunnya itu. Kemudian jarak antar vaksinnya itu sekitar 14 hari dan dosisnya sendiri itu 0,5. Nah, usia yang bisa divaksin Sinovac itu usia 18 sampai 59 tahun. Nah, kemudian ada AstraZeneca. Itu AstraZeneca ini yang kemarin booming ya di Jakarta. Nah, itu vaksin yang berasal dari Inggris. Tingkat efektivitasnya itu sekitar 70%. Kemudian AstraZeneca ini dia sama dosisnya 0,5, jarak antara vaksinnya 28 hari ya, 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Kemudian bisa dipakai usia 18 sampai 84 tahun gitu. Itu yang AstraZeneca. Kemudian Sinopharm juga banyak ya. Sinopharm ini juga dari China. Dia efektivitasnya 79 sampai 86%. Lumayan lebih tinggi daripada Sinovac. Gitu. Kalau Sinopharm ini dosisnya sama 0,5 juga. Sinopharm. Dan harganya sih mahal ya kalau Sinopharm ini. Biasanya kalangan swasta sih ini yang pakai Sinopharm. Kalau yang di gratisin itu biasanya AstraZeneca, Sinovac sama Moderna. Tapi yang Sinopharm ini biasanya berbayar kayak buat perusahaan gitu. Nah, kalau Sinopharm sendiri bisa diberikan kepada usia 3 sampai 59 tahun gitu. Kemudian ada vaksin Novavax. Nah, Novavax ini dia dari Amerika Serikat, cuman memang masih jarang ya yang pakai Novavax ini, dan dia efektivitasnya 89%. Dosisnya sama 0,5 juga. Jeda antar vaksinnya 21 hari ya, 3 mingguan. Bisa digunakan pada usia 18 sampai 84 tahun. Kemudian ada yang baru mau masuk juga nih, vaksin Pfizer ya, Pfizer. Pfizer ini dia dari Amerika Serikat atau dari Jerman juga ya ternyata. Nah, itu efektivitasnya memang sangat tinggi, itu sekitar 95%, dan memang di Amerika juga pakainya ini semua ya, Pfizer semua. Harganya sih standar aja, nggak semahal Sinopharm. Kemudian bisa digunakan dari usia 18 sampai 59 tahun, dosisnya 0,3 mili, jedanya antar vaksin itu 28 hari gitu. Untuk harga yang saya sebutkan itu harga bisa berubah sewaktu-waktu ya, dan kebetulan memang Indonesia menggratiskan beberapa vaksin untuk warganya. Jadi teman-teman gak usah takut karena vaksin di Indonesia gratis gitu. Ini cuma sekedar gambaran aja ya. Kemudian Moderna juga baru masuk. Kalau Moderna dia dari Amerika Serikat ya, dia tingkat efektivitasnya 94%. Nah, kebetulan kan katanya memang di beberapa tempat Moderna udah keluar ya, dan beruntunglah kalian yang mendapatkan Moderna ya, karena dia lebih bagus daripada Sinovac. Untuk Moderna sendiri dosisnya 0,5 hari, jeda antar vaksinnya 28 hari, dan rentang usianya 18 sampai 55 tahun gitu. Yang Moderna. Memang sih kalau yang Moderna dia efek samping atau KIPI-nya itu lebih berasa dibandingkan Sinovac dan lain-lain. Semakin tinggi efektivitas vaksin, semakin tinggi juga efek sampingnya. Jadi tetap harus jaga kesehatan pas mau vaksin. Jadi harus fit ya kalau mau vaksin itu, jangan pas sakit. Kalau pas sakit takutnya makin drop nanti. Oke deh, materi kita sampai di situ ya. Selanjutnya kita bakal Q&A seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar vaksin atau seputar produk Vitanostin, boleh banget. Dan ini saya mulai coba bacain pertanyaan teman-teman ya dari atas. Oke. Oh iya, tunggu bentar ya, saya minum lagi ya.
Halo, oh ya, ada yang baru join lagi. Waalaikumsalam. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke. Sip. Saya scroll ya pertanyaan teman-teman semuanya. Kita scroll dulu. Oke. Nah, dari Vita Kuswati, apa akibatnya kalau kita nggak vaksin, Dok? Akibatnya kita imunnya lebih rentan terkena COVID gitu. Jadi kalau misalnya orang yang udah vaksin kan dia imunnya kuat, jadi untuk terserang COVID pun biasanya persentasenya kecil gitu. Tapi kalau orang yang nggak vaksin bener-bener rentan gitu, rentan untuk terkena COVID gitu. Dan kebetulan juga kan di Indonesia diwajibkan vaksin ya, jadi kayaknya untuk mengurus segala sesuatu keperluan nanti bakal susah pasti karena nggak punya sertifikat vaksin. Kayak misalnya kita sekarang mau terbang aja, mau naik pesawat kan harus ada sertifikat vaksin. Kemudian kalau misalnya kita mau mengurus sesuatu kan beberapa tempat sudah ada yang mewajibkan kita untuk vaksin gitu. Karena banyak sekali yang masih takut untuk vaksin, Dok. Nah itulah pentingnya sering-seringlah kita baca beberapa artikel-artikel yang memang bersumber pada kesehatan yang benar gitu. Jadi jangan yang WA yang hoax itu yang dibaca-baca, jangan. Jadi benar-benar kalau misalnya kita membaca atau pengen cari jurnal artikel tentang vaksin, itu carilah yang valid. Jadi biar kita nggak kemakan kabar-kabar yang bohong di luar sana gitu. Tanya dokter, kalau baru hamil apa boleh vaksin? Kalau ibu hamil itu ada peraturannya ya. Jadi usia kandungan di atas 13 minggu. Dan itu sebaiknya kita konsul dulu sama dokter yang menangani, boleh apa enggak gitu. Tapi memang usia kehamilannya harus di atas 13 minggu ya. 13 minggu itu di atas 3 bulan. Udah vaksin tahap 1 cek, tahap 2 nanti bulan 11. Semangat ya, bentar lagi. Belum dapat jadwal vaksin. Semoga cepet dapet ya, karena memang benar-benar berebut itu sekarang vaksin. Oke, kemudian gimana dok caranya biar orang di sekeliling kita itu sadar bahwa vaksin itu penting? Soalnya masih banyak yang was-was nih tentang vaksin. Ya benar. Bagi teman-teman yang udah vaksin mungkin bisa meyakinkan teman-teman yang lain kalau memang vaksin itu nggak berbahaya. Toh sampai sekarang pun kita masih sehat kan, alhamdulillah sehat gitu. Kemudian sebenarnya tuh agak sulit ya mengubah cara pola pikir orang-orang. Sebenarnya kita sendiri sih yang mau sehat apa enggak gitu, yang mau imunnya kuat apa enggak. Jika punya riwayat alergi, bagaimana sebaiknya vaksin atau tidak? Tergantung ya. Kalau misalnya dia alergi vaksin, memang nggak bisa. Kemudian apakah dia ada alergi sesuatu obat atau makanan yang membuat dia kulitnya itu sangat rentan bengkak atau sampai melepuh-melepuh. Kan memang ada orang yang kalau minum sesuatu obat yang dia nggak cocok, dia bakal alergi gitu. Jadi alerginya sampai yang kulitnya melepuh. Nah itu harus benar-benar konsul ke dokter ya, nggak bisa sembarangan. Alhamdulillah saya sudah dok, dosis 1 dok, mau vaksin dosis 2 sakit dok, udah 3 bulan dok sakit saya, mau vaksin kedua masih pusing dok, gimana solusinya ya dok? Tetap tunggu sampai sembuh ya, nanti baru vaksin kembali, tunggu sehat dulu aja.
harus fit ya saat vaksin. Untuk bumil dan busui boleh ya, karena kemudian untuk bumil harus kandungannya di atas 13 minggu. Kalau punya riwayat darah tinggi, selama darah tingginya itu terkontrol dan tidak lebih dari 180/110 itu boleh vaksin. Oh iya, dok, mau tanya, ketika sebelum sesudah vaksin minum Vitanostin apakah boleh? Misalnya pagi vaksin, malamnya minum Vitanostin, apakah baik-baik aja? Nggak apa-apa, nggak masalah. Vitanostin tidak mengganggu vaksin. Boleh kok konsumsi Vitanostin. Untuk ibu hamil harus ini ya, kandungannya di atas 13 bulan ya, dan sebaiknya konsul dulu ke dokternya apakah sudah boleh vaksin atau tidak. Cuman menurut literaturnya memang 13 minggu ke atas baru boleh vaksin. Mau tanya dong, apakah vaksin itu harus dimasukkan ke tubuh kita melalui suntikan? Apa nggak bisa kalau bentuk pil atau sirup aja? Nggak bisa sayang, harus disuntik. Ibu hamil boleh di lebih dari 13 minggu, kemudian obesitas boleh vaksin. Bentar ya. Nggak sakit, cuman pegel aja ya. Dulu waktu sekolah pernah suntik imunisasi, sakit sih dok. Ya kan waktu kecil ini. Semuanya aja takut kan waktu kecil itu. Semua anak-anak pasti takut disuntik. Memang ada beberapa efek ya, kalau misalnya habis vaksin itu mual, pusing, lapar, ngantuk, itu nggak apa-apa kok, wajar, nggak masalah. Tapi kalau misalnya pusingnya berlebihan, coba minum obat aja, paracetamol atau obat pusing yang lain gitu. Kalau riwayat jantung lemah itu gimana dok? Nah, kalau untuk riwayat penyakit jantung itu kita harus cek dulu ke dokter spesialis jantung. Kemudian kita harus minta rekomendasi dari beliau. Biasanya kalau kata dokternya, oh ini boleh vaksin, biasanya dikasih surat sama dokter spesialis jantungnya. Atau kalau memang oh ini nggak boleh vaksin, nah suratnya itu yang memang fungsinya nanti akan kita bawa saat vaksin, kemudian yang akan kita bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya orang nanya, kalau misalnya gini, kalau pasiennya memang nggak boleh vaksin nih kata dokter spesialis jantungnya, berarti kartu itu yang bakal kita tunjukin kemana-mana. Ketika dimintain kartu vaksin, saya memang nggak bisa nih karena memang saya dari penyakit ini, dan dari dokter spesialis pun tidak bisa merekomendasikan untuk vaksin itu. Pada kondisi kesehatan yang bagaimana sebaiknya tidak menerima vaksin. Untuk yang gampangnya ya, biasanya yang nggak boleh terima vaksin itu ketika kita memang sedang kondisi sakit, kemudian sedang terkena COVID atau positif COVID, kemudian ketika gula darah kita tinggi banget. Jadi kan misalnya 400, 500 itu nggak boleh terima vaksin dulu, tunggu gula darahnya normal baru terima vaksin gitu. Untuk vaksin pertama dan vaksin kedua itu dosisnya sama ya. Apa vaksin yang beredar saat ini efektif untuk mengatasi virus? Jika sudah efektif, kenapa masih ada korban yang berjatuhan? Karena kan belum 100% masyarakat Indonesia divaksin, bahkan belum 50% loh. Beda dengan di Eropa, mereka udah
di atas 50% penduduknya yang vaksin. Itulah bedanya kenapa mereka udah lepas masker sedangkan kita masih berkutat dengan masker, karena herd immunity mereka sudah mulai terbentuk sedangkan Indonesia belum sama sekali. Gitu. Selama teman-teman belum mau vaksin, selama itu juga kita bakal pakai masker terus dan bakal banyak korban yang berjatuhan gitu. Jadi kalau kita sayang sama orang-orang dan sayang sama keluarga kita harus patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin gitu. Pasti pengen kan kemana-mana nggak pakai masker kayak negara-negara lain. Nah itu karena mereka tingkat vaksinnya sudah tinggi gitu. Yang udah vaksin itu udah lebih 50%, udah separuh dari negara tuh udah pada vaksin, sedangkan Indonesia 50% aja belum gitu. Apakah pasien penyakit autoimun dapat diberikan vaksin COVID? Untuk sementara pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksin ya. Pangling sama dokter Nedia. Ya ini ada yang baru ya. Mbak Teresa Ratnasari selalu ikut kan kalau saya ini live streaming. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Saya habis kena COVID, nunggu berapa lama saya harus vaksin dok? Jadi 3 bulan ya baru boleh vaksin lagi, karena biasanya dalam 3 bulan itu antibodinya masih tinggi, masih bagus, jadi biasanya masih kebal sama COVID. Jadi tunggu 3 bulan baru vaksin lagi biar imunnya bagus lagi. Saya nggak ingin ikut vaksin ya dok. Sebenarnya wajib nggak sih vaksin itu dokter? Saya takut ada efek sampingnya di sekeliling. Emang efek sampingnya kenapa? Kan efek sampingnya paling cuma kayak demam, paling kayak lapar, ngantuk, atau mual-mual dikit, pusing-pusing dikit. Nggak ada efek samping yang berlebihan kok. Kemudian untuk pertanyaannya wajib atau enggak, pemerintah sih mewajibkan kita untuk vaksin. Apalagi kan sekarang kalau ngurus-ngurus sesuatu pasti ditanya sertifikat vaksinnya. Jadi kalau nggak vaksin yang nggak bisa ngapa-ngapain nanti gitu. Ada yang takut vaksin karena adanya asam lambung yang naik. Solusinya gimana dok? Jadi gini, kalau misalnya memang asam lambungnya lagi naik, tidak disarankan dulu untuk vaksin. Jadi tunggu asam lambungnya turun dulu, normal dulu, sehat kembali, baru vaksin ya. Saya habis vaksin pertama dok, pulang-pulang langsung minum Vitanostin, jadi nggak ada efek apa-apa, demam juga enggak, ngantuk juga enggak, use Vitanostin. Jadi nggak masalah ya. Jadi teman-teman kalau habis vaksin minum Vitanostin nggak masalah, boleh. Tuh. Alhamdulillah sudah selesai vaksin kedua hari ini dok. Mantap.
Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh nih, alhamdulillah waktu saya divaksin pertama tensi 100/70, tapi alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Nah mantap, tensinya bagus kayak itu 100/70. Kemudian tanya dong dok, kandungan dalam vaksin itu apa sih? Banyak masyarakat yang belum tahu nih apa vaksin sudah berlabel halal MUI. Nah, untuk komposisinya sendiri biasanya di tiap merek vaksin itu berbeda ya. Ada yang virusnya dilemahkan atau ada yang virusnya hidup gitu. Jadi tergantung merek-mereknya. Contohnya kayak vaksin yang Sinovac itu dia virusnya yang sudah dimatikan gitu. Kemudian ada komposisi larutan yang lain. Untuk label MUI, MUI sudah menyatakan vaksin COVID-19 itu halal. Jadi kalau ada yang bilang ada hewan babinya itu tidak ada ya. Jadi memang vaksin itu udah disetujui oleh majelis MUI, Majelis Ulama Indonesia, kalau vaksin COVID-19 itu halal. Habis vaksin biar efeknya nggak panas, mual, dan meriang, apa bisa konsumsi Vitanostin sebelum dan sesudah vaksin dok? Biar efeknya nggak seperti itu, bisa coba konsumsi Vitanostin biar daya tahan tubuhnya fit. Tapi sebenarnya gini, nggak semua orang ada efek sampingnya. Contohnya kayak saya memang nggak ada efek samping apa-apa, jadi emang nggak ada panas, nggak ada mual, nggak ada meriang. Saya cuma ngerasain ngantuk aja sih waktu habis vaksin. Jadi bukan jaminan satu orang ini demam, yang satunya lagi nggak demam gitu. Beda-beda ya tiap orang efeknya. Dok, apakah vaksin pertama dan vaksin kedua dosisnya harus sama? Iya, vaksin pertama dan vaksin kedua disarankan mereknya sama ya. Kalau dosis sih pasti 0,5. Kecuali yang Pfizer ya, Pfizer 0,3. Mau tanya dok, ponakan saya kan punya penyakit asma, terus itu udah lama. Nah kemarin mau vaksin tapi belum boleh. Apakah emang nggak bisa divaksin? Apa harus berobat dulu? Padahal asmanya udah lama nggak kambuh. Tapi ponakan saya dari bayi sekarang flu terus dok. Jadi belum bisa buang ingus. Jadi flu terus tiap hari. Terima kasih. Nah untuk penderita asma sebenarnya boleh vaksin apabila dalam 1 bulan asmanya itu tidak ada kambuh sama sekali. Kemudian mungkin ini nggak diperbolehkannya karena flu terus itu kali ya, mungkin dikirain mengarah ke penyakit-penyakit tertentu. Nah sebaiknya flunya diobatin dulu ke dokter spesialis paru-paru atau spesialis penyakit dalam, biar jelas gitu ini flunya karena apa, entah karena alergi atau karena memang di paru-parunya ada bermasalah gitu. Jadi sekalian tanya sama dokternya juga boleh apa nggak divaksin gitu ya. Vaksin Moderna wajib kah dok? Ternyata efeknya persis kayak terkena COVID. Apakah betul? Nah untuk Moderna ini
dia kalau nggak salah ya, seingat saya dia memang virusnya itu virus yang hidup. Kemudian Moderna ini memang wajib booster ketiga untuk tenaga kesehatan seperti dokter, kemudian perawat atau tenaga medis yang lain. Nah, untuk masyarakat umum sama aja seperti yang vaksin-vaksin yang lain, tetap wajib. Cuman kalau misalnya dia udah pernah dapat Sinovac atau Sinopharm dan lain-lain sebanyak 2 kali, dia nggak perlu Moderna lagi. Yang wajib booster ketiga adalah tenaga kesehatan. Sedangkan bagi teman-teman yang memang stok di puskesmasnya itu tidak ada Sinovac, memang ada stoknya Moderna, nggak apa-apa untuk vaksin pertama dan keduanya Moderna gitu. Untuk efek sampingnya memang efek sampingnya lebih keras ya, jadi kayak lebih demam, kemudian agak mual-mual gitu. Tapi biasa tuh sampai 2 hari aja sih, dan sebaiknya kita rehat ya habis vaksin itu, istirahat. Karena kan dia efektivitasnya juga lebih tinggi dan lebih melindungi lah di dalam tubuh, jadi efek samping kipinya juga lebih dahsyat. Dok, mau tanya lagi, kalau tekanan darah rendah apakah harus divaksin? Terima kasih. Tekanan darahnya berapa dulu nih? Kalau misalnya masih 100/70 atau 90/60 itu nggak masalah ya buat divaksin. Nanti yang menentukan berhak atau tidaknya divaksin biasanya di bagian screening. Nah, yang biasanya yang melakukan screening itu adalah dokter gitu. Jadi ketika diperiksa, oh tensinya sekian gitu, oh berarti ini boleh lanjut vaksin, oh ini nggak boleh. Itu biasanya dokter yang menentukan saat di tempat. Gitu ya. Wow, nggak nyangka nih ternyata teman-teman antusiasnya buat membahas tentang vaksin. Seru juga ya, rame ya ternyata pembahasan vaksin itu. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya belum sempat nonton di live streaming kita, nanti boleh nonton di siaran ulangnya ya gitu. Kemudian terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat join di live streaming kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membantu meyakinkan teman-teman lagi biar mau untuk divaksin gitu. Karena nggak ada salahnya kita vaksin gitu, biar herd immunity atau kekebalan di negara kita cepat tercapai gitu. Oh ya, karena udah jam segini, saya tutup dulu ya live streaming kita pada hari ini. Mohon maaf jika teman-teman mohon maaf jika saya ada kesalahan penyebutan atau kesalahan penyampaian. Sampai ketemu lagi di live streaming saya berikutnya. Nanti kita akan share lah jadwal-jadwalnya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Buat teman-teman yang belum vaksin, yuk segera vaksin. Oke? Bye, selamat malam.